Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru buat setiap kita semua yang baru bergabung, ya kan? Buat setiap umat Tuhan juga yang baru bergabung secara live. Selamat tahun baru buat kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tahun 2024 gereja kita mengumandangkan sebagai the year of dominion atau tahun yang berkuasa. Diambil dari Mazmur pasal 8 ayat yang ke-7 bahwa kepada kita orang percaya ini diberikan kuasa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, kepadaku dikaruniakan kuasa. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita mesti tahu bahwa hidup kita punya kuasa. Orang yang menyadari hidupnya punya kuasa nggak akan gampang jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena dia percaya kuasa dosa sudah ditaklukkan. Orang percaya yang sadar bahwa dirinya diberikan kuasa, maka dia nggak gampang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dirinya tahu, kepadaku sudah diberikan kuasa. Maka aku akan berjalan dalam kuasa, aku akan berjalan dalam otoritas gitu ya. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, saya sangat berharap setiap jemaat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan ada di gedung Geraha Cahaya Mulia ini maupun tadi di pagi hari ada di Cimahi, saya sedang mengajak juga setiap kita untuk mari sadari bahwa setiap kita di tahun 2024 ini harus berkuasa. Berkuasa dalam arti bukan menaklukkan orang-orang karena saya berkuasa, no. Tetapi kita sadar bahwa kepadamu sudah diberikan kuasa untuk menaklukkan kuasa dosa, menaklukkan kuasa kedagingan, menaklukkan kuasa hawa nafsu, sehingga akhirnya hidup kita berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berkemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya masih ada dalam khotbah serial saya seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa selama beberapa bulan ke depan, mulai dari bulan Oktober kemarin, ya ada beberapa hal yang saya sudah bagikan tentang sorga di keluargaku. Dan saudara dikasih dalam Tuhan masih dalam serial ini. Dan berkaitan dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Maka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, kita mesti sadari bahwa perkataan saya punya kuasa. Ketika seseorang menyadari dalam rumah tangganya, baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, bahwa dalam hidup saya ada perkataan yang berkuasa, maka kita nggak gampang mengucapkan kata-kata yang melemahkan gitu loh saudara. Kita nggak gampang mengucapkan kata-kata yang mengutuki istri kita, mengutuki suami kita, mengutuki anak-anak kita, mengutuki orang tua kita. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta kutukan sudah dipakukan di atas kayu salib. Amin. Betul. Di dalam Yesus tidak ada lagi kutuk, tetapi kita dalam keseharian kita mengiring Tuhan. Perkataan kita bisa jadi kutuk buat orang lain. Perilaku kita, sikap kita juga bisa jadi kutuk buat orang lain. Karena itu hati-hati sekali. Makanya tema saya di awal tahun di minggu pertama ini adalah kuasa perkataan dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sambil saya juga mengingatkan buat setiap kita, karena sampai hari ini khotbah serial saya masih tentang keluarga. Maka saya sangat berharap setiap umat Tuhan tetap terus menyadari bahwa keluarga itu penting dalam keseharian kita. Baik suami dan istri, orang tua dan anak. Ya, itu sebabnya beberapa waktu lalu saya juga pernah menceritakan atau saya pernah membagikan juga apa yang menjadi rencana dari kita atau secara pribadi ada hamba-hamba Tuhan yang berencana bahwa kita akan membuat seminar Bapak Ibu, seminar tentang keluarga. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa yang mengadakan atau menginisiasikan seminar ini bukan dari gereja kita tetapi dari anak-anak Tuhan yang merasa terberkati dengan setiap sharing, dengan setiap pembahasan tentang keluarga, tentang rumah tangga. Bukan hanya rumah tangga tetapi keluarga, karena dalam keluarga ada hubungan orang tua dengan anak. Gitu, hubungan suami dengan istri, orang tua dan anak. Itu sebabnya bantu dalam doa, rencananya tanggal 11 Maret. 11 Maret itu tepatnya di hari Senin dan itu tanggal merah karena jatuhnya itu tepat di hari Nyepi. Ya, kalau tidak salah tepat di hari Nyepi, hari Senin tanggal 11 Maret kita akan mengadakan seminar keluarga. Di sana saudara dikasih dalam Tuhan bergabung
gereja-gereja, karena itu bantu dalam doa, bukan hanya gereja kita. Dan saya sangat berharap setiap kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di gereja ini juga boleh turut terlibat, baik pelayanan di sana juga maupun bergabung bersama-sama, karena di sana juga akan ada tanya jawab, sesi tanya jawab, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, sehingga kita bisa terus mendalami kenapa saya concern di hal ini, karena dunia semakin hari semakin jahat, di mana yang dihancurkan pertama kali adalah keluarga. Ya kan, keluarga hancur, rumah tangga hancur, hubungan orang tua dengan anak hancur, maka generasi hancur. Generasi hancur, maka dunia hancur. Itu targetnya si jahat. Karena itu semua dimulai base-nya itu, sentralnya itu adalah keluarga. Jadi bantu dalam doa 11 Maret ini untuk tempat, Bapak Ibu kita lagi masih kondisikan untuk tempat yang terbaik. Sehingga ada banyak hal-hal yang bisa Tuhan kerjakan ya. Dalam kuasa perkataan dalam keluarga ini saya mau angkat dari Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 21 dan ayat 22. Matius pasal 21 ayat 21 dan 22. Jadi suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus sedang akan memetik buah ara, dan ternyata yang Tuhan Yesus lihat pohon ara itu tidak berbuah. Maka Yesus mulai mengutuk pohon ara itu karena tidak menghasilkan. Jadi hidup itu harus menghasilkan ya Bapak Ibu ya, menghasilkan buah, menjadi berkat buat banyak orang. Dan apa yang terjadi? Maka Alkitab katakan seketika itu juga pohon ara itu kering. Bertanya-tanyalah murid, kok bisa? Perkataan itu kok bisa? Kenapa tiba-tiba pohon ara tersebut menjadi kering? Inilah perkataan Yesus di ayat 21 dari Matius 21. Yesus menjawab mereka. Yesus bilang sama murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jika kamu berkata," sama-sama bilang sama saya, jika saya berkata. Jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu mudah-mudahan akan terjadi. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu? Sama-sama bilang sama saya, dalam Yesus semua penuh kepastian. Amin. Apapun yang kau ucapkan, Yesus bilang, jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Gak ada yang ngomong amin. Bapak Ibu gak ngomong amin juga pasti terjadilah. Itu yang Yesus bilang, jika kamu berkata. Semua dimulai dari ucapan. Semua dimulai dari perkataan. Jika kamu berkata. Makanya kenapa kita berdoa itu mesti berkata-kata. Jangan cuma dalam hati. Doa. Oke, kita berdoa semua, tiba-tiba hening. Amin. Mana doanya? Kan dalam hati. Doa itu harus diucapkan. Kenapa diucapkan? Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita berdoa, kita dengar. Ucapan itu kita dengar sehingga kita beriman dengan apa yang kita ucapkan di dalam nama Yesus. Makanya di ayat 22-nya, di ayat selanjutnya bilang begini. Tuhan Yesus katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, mudah-mudahan kamu akan menerimanya. Gak ada mudah-mudahan, saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Kamu akan menerimanya. Apa juga yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaannya, berhubungannya dengan ketika kamu berkata, ketika kamu mengucapkan, ketika kamu memperkatakan. Jadi doa itu perlu dikatakan, perlu diucapkan, perlu dideklarasikan. Makanya kalau engkau sedang terpuruk, ya, baik umat Tuhan maupun umat Tuhan yang mengikuti secara online, engkau sedang terpuruk hari-hari ini, engkau sedang punya masalah hari-hari ini. Ayo mulai memperkatakan firman. Kenapa kita memperkatakan firman? Bukan untuk mengingatkan Tuhan. No, Tuhan gak perlu diingatkan. Kita yang perlu mengingatkan janji Tuhan dalam hidup kita.
Sehingga ketika kita memperkatakan, maka kita ingat kembali, oh iya ya, ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa aku tidak pernah berjalan seorang diri. Oh iya ya, ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan ekor. Oh iya, ada janji Tuhan bahwa 1.000 boleh rebah sisi kiri, 10.000 di sisi kanan itu tidak akan menimpaku. Kita ingat. Itu yang harus kita katakan, itu yang harus kita ucapkan. Jangan kejelekan istrimu yang terus engkau ucapkan. Ya habis istri gua, aduh, kalau tidur ngacai terus. Udah gua ilap masih aja acai ada. Jangan yang kau perkatakan kelemahan kekurangan suamimu, Bu. Jangan yang kau katakan hanya kekurangan kelemahan pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, stop. Ayo perkatakan apa yang membuat engkau kuat. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, ayo mulai berkata-kata apa yang membangun. Karena ada kuasa dalam setiap apa yang kau katakan. Lihat di dalam Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Bilangan pasal 14 ayat 28. Perhatikan. Jadi suatu kali bangsa Israel mengeluh sama Tuhan. Kepada Musa. Lalu Tuhan bilang sama Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang begini sama Musa, katakan kepada mereka. Bilang sama bangsa Israel ini, demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan. Seperti yang saudara dan saya ucapkan, itulah yang akan kulakukan kepadamu. Jadi seperti apa yang saudara dan saya ucapkan di hadapan Tuhan, engkau memperkatakan suamimu bodoh, engkau memperkatakan suamimu pemalas, engkau memperkatakan istrimu jelek, engkau memperkatakan istrimu pemberontak, engkau memperkatakan anak-anakmu bodoh. Seperti yang kau katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan kulakukan kepadamu, kata Tuhan. Betapa berkuasanya perkataanmu. Karena apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan, seperti itulah yang akan kulakukan, kata Tuhan kepadamu. Catat ayat ini. Kalau bisa tempel di kaca, di mana Bapak Ibu sering ngaca, kasih besar-besar, supaya setiap kali Bapak Ibu mau marah, ngaca, lihat itu ayat. Jadi kalau mau ngomong yang aneh-aneh, ngomong yang jahat-jahat, mengutuki pasanganmu, engkau ingat, oh jangan-jangan nanti aku katakan ini yang terjadi lagi. Seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, demikian akan kulakukan kepadamu. Jadi ngeri sekali nih saudara. Apapun yang kita akan ucapkan, apapun yang akan kita katakan, pikir baik-baik. Kira-kira ini jadi berkat enggak buat orang lain? Kira-kira ini memberkati orang lain enggak? Ya, jadi ingat ya, baik Tuhan Yesus maupun dalam perjanjian lama Bilangan 14 ayat 28 juga memperkatakan hal yang sama. Lagi, dalam Yeremia pasal yang pertama, saya bagikan dulu beberapa ayat buat setiap kita. Yeremia pasal yang pertama, ayat 9 dan ayat 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Kenapa mulut yang dijamah bukan dompet? Hah? Kenapa mulut Yeremia yang dijamah bukan kantongnya? Sama-sama bilang sama saya, karena mulut lebih penting dari kantong. Saudara, mulutmu bisa mendatangkan berkat dalam hidupmu dan akhirnya membuat kantongmu penuh. Tetapi kantongmu penuh tidak mempengaruhi tutur katamu. Makanya yang dijamah pertama kali Yeremia itu mulutnya. Supaya apa? Supaya perkataannya itu perkataan yang memberkati. Makanya dikatakan, lalu Tuhan menjamah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat selanjutnya, ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan. Ini kuasa yang diberikan saudara ketika engkau punya firman dalam hidupmu. Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi ketika engkau punya firman, pada saat kapan kita punya firman? Karena saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu ada firman Tuhan,
maka ketika engkau memiliki firman Tuhan, engkau punya kuasa mencabut dan menanam. Engkau punya kuasa membangun dan merobohkan. Engkau punya kuasa mematahkan. Makanya kita kalau ngelihat orang kerasukan setan, kita punya kuasa. Jangan kita yang dikuasai. Ih, ngeri abis gimana ya pendeta? Mukanya jadi serem gitu tiba-tiba. Ya kabur we saya. Justru engkau punya kuasa. Kuasa itu diberikan buat saudara dan saya karena kita diberikan Roh Kudusnya. Itu penting. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada kuasa yang diberikan buat saudara dan saya. Kuasa itu dipakai. Sama-sama bilang sama saya harus pakai. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Salah satunya adalah mengusir setan-setan. Sama-sama bilang sama saya, mengusir setan. Bukan saya yang diusir. Bukan kita yang ketakutan melihat setan. Ih, bulu kudukku bener ini. Ih, gak mau. Tengking-tengkingin dalam nama Yesus, orang ada kuasa. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi ketika kita punya firman, sama seperti Yeremia diurapi mulutnya ada firman Tuhan. Maka engkau punya kuasa mencabut dan menanam. Membangun dan meruntuhkan. Itu bicara tentang otoritas. Bicara tentang kuasa. Dan ketika kita menyadari bahwa setiap perkataan kita punya kuasa, maka berhati-hatilah. Sesuai dengan Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21. Saya baca sama-sama dengan umat Tuhan. 3, 4. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi baik hidup maupun mati. Baik berkat maupun kutuk. Baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Itu semua datangnya dari lidah. Tetapi tergantung apa yang kau ucapkan. Bisa itu menjadi berkat, bisa jadi menjadi kutuk. Bisa itu menjadi hal-hal yang baik, bisa menjadi hal-hal yang jahat. Bisa itu menjadi sesuatu yang menjadikan engkau hidup, bisa menjadi suatu kematian buat bagi orang lain. Makanya dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, siapa yang suka mengucapkannya, siapa yang suka memperkatakannya, maka kau akan memakan buahnya. Baik buah yang baik maupun buah yang buruk. Engkau bisa makan. Makanya selalu saya bilang lidah itu netral sifatnya, sama kayak pisau. Seperti pisau di tangan siapapun, kalau di tangan seorang koki, maka pisau itu akan baik, berguna. Tapi pisau di tangan orang yang psikopat, wah itu parah. Iya kan? Jadi seorang pembunuh. Tergantung pisau itu ada di tangan siapa. Sama, lidah pun tergantung siapa yang mengucapkannya. Kalau perkataanmu, mulutmu, lidahmu memperkatakan sesuatu yang baik, memberkati banyak orang, menguatkan banyak orang, maka engkau menerima buah yang hidup itu. Tapi sebaliknya kalau perkataanmu hanya untuk menghakimi, gosipin orang, ngomongin orang, nuduh-nuduh orang, melemahkan iman orang, maka itu sudah menjadi kematian buat banyak orang. Demikian dahsyatnya perkataan. Jadi saya berharap nih umat Tuhan yang secara khusus tanggal 7 Januari 2024, baik yang hadir di tempat ini maupun yang bergabung secara live streaming, itu sadar bahwa perkataanmu itu punya kuasa. Ya, tergantung apa yang kau ucapkan. Kalau engkau mau melihat hal-hal yang baik, ayo perkatakan hal-hal yang baik. Engkau mau melihat kehancuran, nah silakan perkatakan hal-hal yang membuat hidup hancur. Keputusannya ada di tangan setiap kita. Ya, nah karena itu saya sebagai pendahulu saya catat begini saudara. Setiap kita anak-anak Tuhan memiliki roh Allah. Setiap anak-anak Tuhan yang memiliki roh Allah itu diberikan kuasa. Setiap kita. Jadi jangan pernah bilang, oh itu mah berlaku buat hamba-hamba Tuhan kali Pak. No, setiap kita. Siapapun engkau yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kepadamu diberikan kuasa. Karena roh Allah itu ada dalam hidupmu. Jadi mulai memperkatakan apa yang kau, makanya nih orang-orang muda nih. Kalau engkau mau mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kriteriamu, mulai perkatakan dari sekarang. Mulai perkatakan dari sekarang. Mulai ucapkan. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Tadi di Cimahi saya juga bilang. Tadi pagi di Cimahi tiba-tiba di mimbar itu Tuhan ingatkan saya saudara.
Bahwa memang dari waktu saya single saya bilang, aduh, saya ngomong sama diri saya sendiri, saya nggak ngomong sama orang lain, saya ngomong sama diri saya sendiri. Tetapi saya sadar, saya mengucapkan itu. Saya pengen punya pasangan hidup sama seperti mama saya, orang Manado. Dapatlah saya orang Manado. Sesuai dengan perkataan, ayo ucapkan. Bapak ibu yang udah menikah jangan ucapkan lagi, itu udah gak berlaku. Jangan. Kalau mau suami saya berubah, kelakuannya, jangan mukanya. Istri saya berubah, kelakuannya, jangan mukanya. Mulai perkatakan, karena apa yang kau katakan lama-lama kau akan melihat ada kuasa dalam perkataanmu. Dan itu powerful, powerful. Dan ada satu kesaksian lagi, sekretariat kita, Ibu Yuke. By the way, Ibu Yuke ini sekretariat kita sudah ada 2 tahun kurang lebih bersama-sama dengan kita. Dan ini adalah minggu terakhir dia bersama-sama dengan kita karena minggu depan dia akan diboyong oleh kekasihnya. Ke mana? Spanyol, Bapak Ibu. Ke Spanyol. Bapak Ibu tahu semua dimulai dari perkataan dan mimpi dia. Dia memperkatakan loh. Dia pernah dapat vision, dia pernah dapat mimpi dan dia mulai memperkatakan. Spanyol. Negaranya detail, Spanyol. Makanya lu kalau mau cari pasangan hidup dari luar negeri, detail sebutinnya. Negaranya detail. Jangan sampai salah sebut. Dikirim ke sana selesai. Jadi Ibu Yuke ini juga salah satu saudari Yuke. Ya kan dia salah satu kesaksian juga yang tadi juga saya ingat, oh iya ya kita saksikan aja. Izin, tadi saya kan udah bilang juga sama dia, bahwa saya izin menyampaikan kesaksiannya. Ya puji Tuhan karena anugerah Tuhan. Iya kan? Ya mungkin bukan Ronaldo yang boyong, tapi yang sama-sama orang Spanyol lah, gak apa-apa kan. Permainan juga di Spanyol. Gitu. Jadi semua karena kemurahan Tuhan. Mulai memperkatakan. Kalau engkau mau memperkatakan hal-hal yang dapatkan yang baik, mulai memperkatakan hal-hal yang baik. Ya, mulai memperkatakan hal-hal yang baik. Nah, karena ada kuasa dalam perkataan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka yang pertama saya pelajari, sadarilah. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Sadarilah bahwa dari mulut kita itu bisa mengalir berkat. Namun di sisi yang bersamaan, dari mulut kita juga bisa mengalir kutuk. Kapan? Pada saat kita mengucapkannya. Dari mulut yang sama, dari lidah yang sama, dari satu orang yang sama, bisa keluar 2 sumber ini saudara. Tergantung apa yang kau ucapkan. Makanya Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 9 dan 10, katakan seperti ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang sama itu bisa keluar berkat. Namun juga bisa keluar kutuk. Berarti bukan soal mulutnya seperti apa, tetapi siapa yang memakainya gitu loh. Ada orang yang memang hidupnya itu perkataannya hanya untuk ngejatuhin iman orang. Saya sebut orang-orang itu dipakai roh jahat saudara. Karena keluar apa yang keluar dari mulutnya itu gak pernah apa yang baik. Gak pernah bilang, oh Tuhan Yesus memberkati ya. Oh kamu diberkati Tuhan ya. Gak pernah, selalu aja menghakimi orang. Selalu aja ngomongin orang yang lemah-lemah. Sehingga akhirnya orang yang ketemu sama dia itu gak pernah dapat damai sejahtera. Selalu merasa hidupnya itu sakiti, ketemu dengan dia teraniaya perasaannya. Karena dari mulut yang sama, ini ingat betul ya Bapak Ibu ya. Dari mulut saudara bisa keluar berkat. Dari mulut yang sama yang keluar berkat itu bisa juga keluar kutuk buat orang lain. Sekalipun saudara bilang Yesus sudah menebus kita dari kutuk, amin. Tetapi perkataanmu bisa menjadi kutuk buat orang lain. Ketika engkau mengucapkan sesuatu yang menghancurkan karakter orang lain. Dari mulut yang sama, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi.
Jadi jangan sampai hal ini terjadi dari mulut kita keluar berkat. Ya makanya ini yang seringkali saya pakai kan. Di gereja kita nangis-nangis, Tuhan Yesus baik. Kami memuji, memuliakan. Semua air keluar, air mata, air hidung, air mulut, telinga keluar semua. Tapi ketika kita keluar dari gereja, waduh. Mulut kita yang memuji Tuhan ini kita pakai untuk ngutuk-ngutuki orang. Mulut kita yang memuji Tuhan tadi di gereja kita pakai untuk ngegosipin hamba Tuhan. Ngomongin teman sepelayanan. Nggak bisa seperti itu. Kita sedang hidup di dua dunia. Dari sisi yang satu engkau memperkatakan berkat ketika engkau ada di gereja. Tetapi ketika engkau keluar dari gereja engkau memperkatakan kutuk buat orang lain. Hati-hati ucapan bisa menjadi kutuk buat orang lain. Yang kedua, karena ada kuasa dalam perkataan kita, maka yang kedua, cepat dalam berpikir tetapi lambat dalam berkata-kata. Maksudnya apa? Mikir dulu baru ngomong. Sama-sama bilang sama saya, mikir dulu baru ngomong. Colek kanan kirinya, mikir kalau ngomong. Jadi sebelum kita ngomong itu kita pikirkan. Makanya Alkitab bilang, coba lihat lagi dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 bilang begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi lebih baik kita lambat deh berkata-kata daripada kita lambat untuk berpikir. Kita cepat berpikir tapi lambat untuk berkata-kata. Jadi maksudnya begini, ya udah kalau kita mau ngomong kita mikir dulu nih. Kira-kira omongan saya nyakitin suami saya enggak? Kira-kira perkataan saya nyakitin istri saya enggak? Kira-kira ucapan saya nyakitin hati anak-anak saya enggak? Itu dipikirkan dulu, kalau kira-kira itu nyakitin mereka, jangan ngomong. Lebih baik cari kata-kata yang lain yang bisa engkau pakai untuk menegur, untuk mengingatkan, yang lebih memberkati gitu loh saudara. Pemilihan kata-kata sangat penting dalam mengucapkan sesuatu. Karena itu hendaklah engkau cepat berpikir tetapi lambat untuk berkata-kata. Karena kalau orang lebih cepat berkata-kata daripada mikir, memang gak ada kata yang terlambat sih Bapak Ibu. Cuman udah keburu nyakitin hati orang aja dulu. Makanya perkataan yang menyakiti hati seseorang itu sama seperti paku ditancapkan ke tembok. Kita bisa cabut paku itu kembali. Tetapi lubang itu tetap udah ada. Sudah terbentuk, udah tersayat. Kan bisa disemen pendeta. Ah itu mah lu aja ngeles. Tapi udah kebentuk. Udah tersakiti, udah tersayat. Jadi lebih baik sebelum lu paku, lu mikir kira-kira lubangnya tepat gak di sini. Ya, jadi yang kedua hendaklah kita cepat berpikir, lambat untuk berkata-kata. Maksudnya adalah kalau kita mau ngomong kita mikir dulu. Nyakitin gak perasaan mereka. Sakitin gak pakai kata-kata ini kira-kira ngecewain orang gak? Ngelukain perasaan orang gak? Kalau mau negur-negur aja tapi dengan kata-kata pemilihan kata-kata yang baik. Bukan untuk melemahkan, bukan untuk menghancurkan karakter orang. Kita bisa negur kok tanpa menghancurkan karakter orang. Kita bisa marah kok tanpa menghancurkan karakter pasangan kita. Dengan pemilihan kata-kata yang tepat ya. Jadi karena ada kuasa dalam perkataan kita, ingat, maka sadarilah bahwa dari mulut kita, lidah kita, dari mulut yang sama, lidah yang sama, itu bisa mengalirkan berkat, namun bisa juga mengalirkan kutuk. Kita yang memutuskan mau apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Yang kedua, karena perkataan kita, mulut kita punya kuasa, hendaklah kita cepat untuk berpikir tetapi lambat untuk berkata-kata. Maksudnya apa? Sebelum ngomong, mikir. Jangan sebaliknya, ngomong dulu baru mikir, terlambat. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena ada kuasa dalam perkataan kita, maka selalu jaga hati dalam hidup ini. Secara khusus di tahun 2024 saya mengencourage setiap umat Tuhan untuk ayo jaga hatimu. Saudara, kurang-kurangi apa yang membuat hatimu pahit untuk engkau taruh dalam hatimu. Ingat,
Apa yang kita taruh dalam hati kita itu keputusan kita loh. Baik ataupun buruk, yang taruh itu bukan orang lain. Nggak ada tuh orang lain lemparin sampah dalam hati kita, nggak bisa. Kita yang mungut, kita yang taruh. Karena itu sesuatu yang kau taruh dalam hatimu itu keputusanmu. Nggak bisa orang lain taruh sesuatu di hatimu, nggak bisa. Dengan kata lain, orang di luar sana dengan perilakunya yang aneh, yang nyakitinmu, yang ngecewainmu, itu bisa engkau taruh, tapi bisa juga engkau reject untuk tidak engkau taruh dalam hatimu. Sama-sama katakan yes. Supaya apa? Supaya kita sadar, yang kita taruh ini biarlah yang baik-baik. Perilaku orang yang nyebelin, laki lu yang ngeselin, istri lu yang ngeselin, anak-anak lu yang kepala batu, jangan ditaruh dalam hatimu. Lalu apa hubungannya Pak dengan perkataan? Ingat, Yesus bilang, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi semua yang menjadi pusat dari perkataanmu itu dimulai dari hati. Hati yang gak beres, mulut jadi gak beres. Hatinya penuh dengan kepahitan, dendam, luka, itu dari mulutnya kelihatan. Suka ngomongin orang, suka ngejelek-jelekin orang, suka menghakimi orang, itu hatinya gak beres. Tuhan lihat hati, ya, tapi manusia lihat perkataanmu. Manusia ngelihat perilakumu. Karena itu taruhlah mulai 2024, ini kita masih ada di hari ke-7 di minggu pertama di tahun 2024. Ayo mulai start dari sekarang. Jangan lagi tambahkan sampah di hatimu. Colek kanan kirinya, jangan nambahin sampah di hatimu. Amin. Jangan taruh lagi, jangan tambahkan lagi sampah. Biarlah engkau mulai hari ini taruh sesuatu itu, apa yang baik, apa yang membangun, itu taruh. Orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang sakitin hatimu, orang-orang yang kecewainmu, udah jangan ditaruh lagi dalam hatimu. Karena biar bagaimanapun di dunia ini akan semakin banyak, gak semakin kurang orang yang ngeselin. Lihat kanan kirinya, lu jangan ya. Sudah terlalu banyak. Kita bilang orang yang jahat akan semakin jahat. Kita nggak bisa meniadakan orang jahat ini karena itu nubuatan dari firman Tuhan. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang jahat akan semakin jahat. Jadi kalau kita ngeliat orang jahat jangan aneh. Alkitab sudah tulis. Lalu respon kita bagaimana? Ya udah tetap pikirkan apa yang membangun di hatiku itu yang aku taruh. Aku nggak bisa ngerubah orang tapi aku bisa menjaga hatiku terhadap perilaku orang. Itu yang mesti kita pegang. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ucapanmu, tutur katamu pun demikian. Itu semula dimulai dari hati. Orang pandai bersilat kata. Tapi suatu hari kelak dia akan terlihat apa yang ada dalam hatinya itu akan keluar. Karena dari hati itu pasti akan terpancar keluar Bapak Ibu. Nggak bisa enggak. Pasti akan terlihat. Suatu hari kelak dia pasti akan terlihat. Karena dari buahnya lah seorang akan terlihat. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Di tahun 2024 yang kita kenal sebagai the year of dominion. Tahun berkuasa. Ingat perkataanmu ada kuasa. Hati-hati gunakan perkataanmu. Dari mulut yang sama, dari lidah yang sama bisa keluar berkat. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi kutuk buat orang lain. Ketika engkau tidak menjaga ucapanmu. Tidak engkau jaga perkataanmu buat orang lain. Sehingga akhirnya dampaknya rumah tangga hancur. Hubungan orang tua dengan anak berantakan. Semua dimulai dari ucapan. Ada anak-anak yang sakit hati sama orang tuanya karena perkataan. Ada istri yang kepahitan sama suami karena perkataan. Ada suami yang sakit hati sama istri karena perkataan. Perkataan tidak terlihat. Tapi dampaknya powerful. Karena itu pastikan hari ini engkau sadari. Ucapanmu punya kuasa. Hati-hati dengan ucapanmu. Karena apa yang kau inginkan dimulai dari perkataan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.